Kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis dan kemudian diakhiri dengan Benediktus. Bagian ketiga yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar yang mempersiapkan jalan gitu ya bagi Tuhan. Dan ini adalah 3 ayat utama, yaitu ayat 57, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka datanglah pada hari yang ke-8, ayat yang 59, untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama Bapa. Ayat yang ke-64, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepas lidahnya. Ini Zakaria ya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ini ketika Yohanes disunat. Ini hanya satu slide saja. Nama Yohanes, itu ya John Chrysostom, Yohanes Chrysostomus itu menyatakan bahwa nama Yohanes itu bisa juga ditafsirkan sebagai kasih karunia Allah. Dan kelahiran orang kudus itu memang menyebabkan sukacita bagi banyak orang. Sebab ini menjadi berkat umum karena keadilan adalah suatu bentuk dari kebajikan publik. Kelahiran Yohanes adalah suatu bentuk yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Jos, adalah bentuk melawan kodrat gitu ya. Allah mampu melawan kodrat manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Efraim dari Syria ini memberikan suatu komparasi sebetulnya antara Elizabeth dan juga dengan Maria. Bagus sekali. Ini yang saya tulis di sini, perbandingannya begini. Elizabeth yang sudah tua melahirkan nabi terakhir, dan Bunda Maria seorang gadis muda akhirnya melahirkan Tuhan bagi kita semua, bagi ciptaan. Elizabeth yang mandul melahirkan seorang pembaptis atau orang yang yang menunjukkan pertobatan. Tapi Bunda Maria itu melahirkan orang yang bisa mengampuni ataupun menghapus dosa, yaitu Kristus sendiri. Elizabeth melahirkan Yohanes yang mendamaikan orang melalui pertobatan. Tapi Bunda Maria bisa melahirkan orang yang menyucikan dari segala macam kenajisan. Yohanes membaptis dengan air, Tuhan Yesus membaptis dengan api dan juga dengan Roh Kudus. Jadi kelahiran Yohanes inilah menjadi suatu jembatan antara perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Ambrosius dari Milan mengatakan ya di poin yang kelima bahwa perayaan kelahiran Yohanes adalah awal dari kasih karunia perjanjian baru. Pada awalnya ketika Yohanes mau diberi nama, ada usulan bahwa diberi nama Zakaria aja. Tapi malaikat itu tiba-tiba bicara bahwa tidak boleh namanya Zakaria, harus Yohanes. Gitu ya, bahwa Allah ini sudah melalui malaikat gitu ya, bahwa jelas bahwa namanya ini tidak boleh berasal dari keluarga atau tidak boleh berasal dari manusia, tapi menunjukkan pengenapan dari rencana Allah itu sendiri. Dan Santo Bede akhirnya memberikan suatu tafsiran lagi. Sebab betul orang Yahudi itu menaati hukum Taurat yang lebih dipersatukan oleh kekerabatan gitu ya daripada kasih karunia itu sendiri. Dan sesungguhnya karena Zakaria tidak bisa menyebutkan siapa nama anak itu, kemudian Elizabeth juga memperoleh nubuat dan ia yang memberikan nama itu. Mukjizat itu pun juga akhirnya terjadi ketika Yohanes disunat. Dalam sebuah alegori ya, Santo Bede menyimpulkan bahwa ketika Yohanes disunat, mukjizat terjadi yaitu ia mampu mengembalikan suara ayahnya. Atau pada saat dia disunat, ayahnya mampu berbicara, yang adalah dia imam gitu ya. Dan hal ini identik sebetulnya dengan ketika Roh Kudus turun atas para rasul, yang kemuliaan nama Tuhan kan akhirnya dinyatakan gitu ya kepada dunia oleh para rasul. Ketika para rasul mengalami ketakutan, dan ternyata itu ketakutan itu sangat bermanfaat ya untuk menyerang hati gitu ya. Dan Roh Kudus akhirnya turun kemudian mendapatkan kesalehan. Nah, itulah ketakutan yang berasal dari kerendahan hati yang kemudian ditinggikan. Yang kemudian akhirnya karunia Allah dinubuatkan. Dan sebagaimana Ambrosius dari Milan menuntut bahwa sebagaimana Zakaria yang akhirnya terbebas
lidahnya setelah ia percaya, maka ya marilah, ini suatu ajakan, ya marilah kita percaya sebagaimana Roh Kudus turun atas para rasul, ya percaya kepada Roh Kudus agar kita tidak terikat oleh rantai ketidakpercayaan, terbebas pada kesombongan pikiran gitu ya. Mari kita mungkin mulai jujur, misalkan menulis suatu misteri yang seandainya Roh itu ingin kita bicara, Roh itu ingin kita berbuat. Tuh. Karena nama Yohanes itu kan artinya ia perannya adalah bernubuat ya tentang Kristus. Dan itu akhirnya dia bicara ataupun dia juga mengucap syukur atas Kristus. Kemudian yang terakhir yaitu Benediktus atau nyanyian pujian Zakaria. Dalam bahasa Latin sebetulnya Benedictus Dominus Deus ya, atau terpujilah Tuhan Allah. Eh, Tambahkannya Israel gitu. Jadi terpujilah Tuhan Allah Israel. Jadi ini suatu mazmur nubuatan akan penyelamatan. Dan Santo Gregorius Agung itu melihat Benediktus sebagai nubuat tentang kedatangan Kristus. Ia telah melawat umatnya dan memberi terang kepada mereka yang dalam kegelapan. Dan di bagian yang terakhir nanti Santo Cyrillus dari Alexandria itu menekankan bahwa terang yang menerangi bangsa-bangsa adalah Kristus sendiri. Secara umum Benediktus itu dibagi dalam dua bagian, yaitu pujian atas keselamatan dan peran Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 68. Jadi terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ini adalah suatu nubuat Zakaria yang menyatakan seolah hal itu sudah terjadi. Dan itulah yang ia lihat ya dalam roh bahwa hal ini memang akan terjadi. Kidung ini sebetulnya lebih berkaitan dengan Yesus dan pekerjaannya daripada Yohanes itu sendiri. Jadi subjeknya tetap Yesus. Beberapa kalimat dalam Benedictus ini diambil dalam perjanjian lama. Tapi minimal bagian pertama dari Benedictus ini adalah suatu pujian dan keselamatan dari seluruh bangsa. Jadi kedatangan Tuhan ya, seperti kedatangan Tuhan yang pertama untuk membawa keselamatan bagi Israel. Kemudian Lukas 1 ayat 69 ada kata-kata mengenai tanduk keselamatan. John Chrysostom sebetulnya melambangkan tanduk keselamatan itu melambangkan kekuasaan ya. Kekuasaan ataupun kemuliaan atau kehormatan yang metaforis dari makhluk. Tapi Cyrillus dari Alexandria juga menambahkan, tanduk itu pun juga merujuk kepada kerajaan yang adalah juru selamat itu sendiri ya. Bangkit dari keluarga Daud yang adalah keluarga raja. Jadi inilah disebut mengenai tanduk keselamatan yang adalah Yesus sendiri. Dan sebagaimana Daud juga bermazmur ya dalam Mazmur 78 ayat 5 bahwa Tuhan sendiri yang sudah menetapkan hukum Taurat ya di atas Israel agar kita semua generasi berikutnya dapat mengenal Dia. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jadi supaya generasi saat ini kita sekarang itu bisa mengenal Dia. Jadi karena Kristus lahir dari keturunan Daud, Dia disebut tanduk keselamatan dari keluarga Daud. Dan hubungan ini agar terlihat ya nuansa mesianis dari ayat ini. Dan ini uh, 6 ayat terakhir dari bagian 1, yaitu seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala untuk melepaskan kita dari musuh. Bagaimana caranya? Untuk melepaskan dari musuh dan untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dengan cara Allah bersumpah gitu ya, kepada Abraham agar kita terlepas dari tangan musuh. Apa gunanya gitu kan? Agar kita mampu beribadah kepadanya tanpa rasa takut dalam kekudusan ataupun dalam kebenaran. Jadi sesungguhnya sudah difirmankan sejak awal ya, bahwa bangsa lainnya melalui perbuatan mereka sudah memberikan kesaksian tentang keselamatannya. Atau Santo Bede ini menyebut hal ini sebagai dispensasi, atau dalam bahasa Latin yang berarti dispensare, yang artinya dispensare yang artinya membebaskan. Dispensasi sendiri kan artinya pengecualian ya, atau pembebasan dari suatu aturan. Jadi dispensare itu adalah
membebaskan. Jadi Allah yang membebaskan, yang sudah difirmankan oleh para nabi. Dan inilah suatu suatu persatuan itu ya, dimensi Tuhan dan antara dimensi ilahi dan juga manusia yang terjadi sesuai dengan kehendak Bapa melalui firman. Kemudian karena kita melihat bahwa Allah bersumpah kepada Abraham, tapi sesungguhnya kita tidak boleh seorang pun bersumpah. Sebab sumpah Tuhan itu adalah suatu wujud kepastian dari peristiwa. Sumpah dari Allah itu adalah firman-Nya sendiri. Dan hal ini tentu berbeda dengan sumpah manusia yang sifatnya mengikat manusia yang lainnya. Jadi bertolak belakang dengan dispensasi tadi, dispensari, yaitu Allah yang membebaskan. Jadi janji Allah, sumpah yang dimaksud oleh Allah itu adalah suatu kepenuhan janji. Sedangkan sumpah yang dilakukan oleh manusia seringkali bersifatnya mengikat. Maka kita tidak boleh bersumpah karena sifatnya mengikat. Gitu. Dan sumpah Allah itu adalah bentuk dari kesetiaannya gitu ya, pada janji yang ia buat bahwa ia akan mengabulkan, ia akan mengaruniai kita, membebaskan dari musuh, dosa, ataupun juga iblis. Sehingga apa gunanya gitu kan? Nah, Santo Bede menambahkan agar kita bisa melayani Tuhan tanpa takut. Lalu mengapa kita perlu melayani Dia tanpa takut? Nah, sebab seandainya kita ada rasa takut, maka sebetulnya belum ada kebebasan dalam hati kita dalam melayani Tuhan. Nah, kebebasan inilah yang Tuhan itu mau loh sebetulnya dalam pelayanan kita. Barangkali ini menjadi refleksi ya bagi kita semua teman-teman YouTube juga yang menonton ini dalam pelayanan kita. Barang siapa yang meninggalkan pelayanan pada Tuhan bahkan sebelum ia meninggal tentu saja sebetulnya ia pun juga belum melayani Tuhan secara bebas. Meninggalkan pelayanannya sebelum ia meninggal itu berarti dia belum melayani Tuhan secara bebas. Padahal Tuhan itu adalah Allah yang membebaskan. Jadi jangan sampai kita itu atau Tuhan itu sebenarnya sebetulnya Tuhan itu tidak ingin kita masuk dalam belenggu pelayanan. Kok pelayanan itu jadi belenggu gitu loh. Kok bahkan sudah menjadi seorang Katolik kok malah menjadi belenggu gitu. Dan itu mungkin banyak terjadi ya ketika akhirnya orang memutuskan untuk pindah agama dan lain sebagainya. Khususnya dalam Katolikan kita sendiri. Kok agama kita tuh malah jadi belenggu untuk diri sendiri. Nah, itulah yang Allah tuh ingin kita belajar ya, bahwa sejatinya Allah itu ingin kita untuk bebas ya, disponsori. Allah itu justru ingin membebaskan dari belenggu. Itulah sebenarnya janji mesianis ya. Janji mesianis yaitu pembebasan dari kuasa dosa dan juga iblis. Masuk bagian yang kedua, barangkali ini adalah yang dua terakhir Bapak Ibu ya. Ya sabar ya, sabar. Ada empat ayat ini yang peran Yohanes Pembaptis dan juga relevansi lah bagi kita sehari-hari itu apa sih yang mau dibawa pulang ngomongin Benedictus Magnificat dan lain-lain itu ya. Apa sih kita bisa bawa pulang sebetulnya? Ini menekankan peran Yohanes Pembaptis bahwa Yohanes itu memang diutus untuk berjalan mendahului Tuhan, memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan untuk menyinari mereka dalam kegelapan. John Chrysostom itu menyatakan bahwa Yohanes itu dipersiapkan terlebih dahulu karena ia adalah seorang pembaptis. Mengapa demikian? Karena pertobatan yang identik dengan Yohanes itu selalu lebih dulu ya. Pertobatan selalu pendahuluan daripada pengampunan. Dan Yohanes itu mendapatkan gelar yaitu Nabi Allah yang Maha Tinggi karena ia diberi kesempatan untuk mewartakan Kristus lebih dekat. Berbeda dengan para nabi yang sudah jauh-jauh, dia jauh-jauh secara timeline, kemudian Yohanes ini diberikan kesempatan untuk mewartakan secara lebih dekat agar ia mampu untuk melihat Kristus. Dan pada akhirnya ya Allah akhirnya memberikan kita belas kasihan ya, menjadi pelita dan terang yang dapat kita gunakan menuntun kita dalam kesalehan, dalam kegelapan, yang menjadi penuntun, gitu ya. Menjadi penuntun kita dalam ketidaksalehan, menjadi penuntun kita dalam kelupaan pikiran ataupun kesombongan pikiran. Jadi sebetulnya di bagian kedua ini dalam Benedictus itu berisi peran dari Yohanes Pembaptis, lambang dari pertobatan yang mendahului pengampunan, penuntun gitu ya manusia bagi dari ketidaksalahan ataupun kesombongan. Dan kita sebetulnya dipanggil ya
ujung-ujungnya dari jazz ini kan sebenarnya panggilan kita ya. Setelah jazz ini apa sih yang mau kita lakukan? Sebenarnya kan itu yang lebih penting. Kalau pengajaran ini kan teman-teman bisa bisa apa baca atau mungkin bisa ulang-ulang. Tapi sebetulnya yang ujung-ujungnya daripada jazz ini adalah yang pertama-tama adalah kita menjadi sadar ya setelah akan panggilan kita itu apa sebetulnya. Dan itu juga teman-teman bisa definisikan sendiri yang menurut pelayanan, barangkali menurut pekerjaan teman-teman sekarang. Tapi salah satunya dalam bagian kedua Benediktus ini adalah kita dipanggil menjadi terang bagi dunia sebagaimana Yohanes juga menyiapkan terang Kristus bagi kita. Ya, dan inilah sebetulnya ada relevansi untuk kehidupan Kristen hari ini. Yang pertama, Maria sebagai model iman. Bahwa kerendahan hati Bunda Maria simbol kerendahan hati Bunda Maria akhirnya menerima kehendak Allah dan itu yang akhirnya membuka kita pada pintu kehidupan. Yohanes Pembaptis itu sebagai contoh kesederhanaan, ia hidup mempersiapkan jalan bagi Tuhan bukan untuk pemuliaannya sendiri. Kehadirannya bahkan ia mampu membuat Zakaria itu berbicara. Kemudian Benediktus yang ketiga, kita bisa belajar dari Benediktus ya. Sebagai yang pertama, pengingatkan kesetiaan Allah bahwa Allah akan selalu menepati janjinya. Seruan pertobatan, yaitu Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita juga dipanggil sebetulnya di dalam pertobatan ya. Yang ketiga adalah pengharapan akan terang Kristus. Bahkan di tengah dunia ini yang sedang kegelapan ya, entah perang, ketidakadilan, dosa-dosa yang lain, bahkan dalam lingkup barangkali paroki kita gitu ya. Dan Benediktus mengajarkan akan ada suatu pengharapan, jawaban atas segala kegelapan dalam dalam Kristus. Dan yang keempat ini untuk menambah kasanah iman ya, suatu fakta lah bahwa Benediktus itu sering digunakan dalam laudes doa pagi, yaitu suatu pujian yang akan keselamatan, dan juga Magnificat, ya bentuk pujian dari Bunda Maria itu pun sering digunakan dalam Vesper atau doa sore sebagai pengingat akan kesetiaan Allah. Maka bagian yang ketiga ya dari sesi jazz pada malam hari ini, keempat dari sesi jazz pada malam hari ini, Yohanes Pembaptis sebagai penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru, mempersiapkan bagi Tuhan, yang artinya Yohanes adalah Allah yang berbelas kasih. Kemudian yang kedua, Benediktus atau pujian Zakaria itu mengonfirmasi bahwa Yohanes itu mempersiapkan jalan Yesus Kristus sebagai pendahulu. Demikian dari saya. Selanjutnya akan mengenai Natal ya. Nah, ini suatu fun fact yang cukup menarik juga oleh Kak Bertus. Silahkan. Oke, nah, terima kasih Jos dan Leo atas pengajaran yang luar biasa.